Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra Jal Serapin Tekno. Awalnya tuh gue selalu ragu kalau pengen ngebahas laptop dari brand smartphone. Bukan laptopnya jelek atau gimana, tapi biasanya brand-brand smartphone udah terlanjur fokus untuk bersaing di dunia per-HP-an, sampai susah buat pindah ke model bisnis kayak laptop ini. Paling kalau misalkan mencoba masuk ke dunia per-laptopan cuman bertahan beberapa saat aja dan tidak terlalu diseriusin. Ditambah persaingan laptop makin tahun ke tahun itu terus meningkat teman-teman. Banyak brand-brand baru dan seri baru dari brand-brand ternama yang nggak mau ketinggalan panggung juga. Namun gue selalu sama brand yang satu ini, dia nggak mau kalah saing di dunia per-HP-an dan juga nggak mau kehilangan market laptop di Indonesia. Ini dia laptop yang gue maksud, yaitu Tecno Megabook T1, sebuah laptop di harga 6 jutaan saat video ini dibuat yang amat sangat menarik buat dilirik, mengingat secara spek udah pakai AMD Ryzen 5 7430U, RAM-nya 16GB solder serta SSD-nya 512GB yang bisa kalian upgrade ataupun ditambahkan lagi. Secara tampilan laptop ini terbilang simple dengan tulisan Tecno yang ukurannya memang agak sedikit besar nih, dan ini cukup disayangkan. Harusnya Tecno bisa memberikan size brandingnya ini lebih kecil, alias ukuran fontnya dibuat kecil aja. Varian warnanya sendiri dia cuma ada satu, yaitu varian warna silver, dan silvernya ini sekelas itu mirip kayak si MacBook teman-teman. Nah, dia punya dua SKU, yang pertama Ryzen 5 7000 series teman-teman yang kita review saat ini, dan juga ada satu SKU lagi yang pakai Intel teman-teman ya, alias kubu biru, tapi harganya itu selisih 1 jutaan. Nah, yang menariknya dari laptop ini, walaupun segmentasinya adalah entry level, tapi build quality-nya itu aman parah teman-teman. Karena di sini udah full metal, apalagi atas sama bawahnya itu literally dibalut dengan metal. Secara dimensi cukup tipis nih, dengan bobot yang di angka 1,3 kg. Dan untuk portnya sendiri terbilang rame nih teman-teman. Seperti di bagian kiri ada safety lock, USB Type A, dan juga USB Type C lagi. Nah, di sebelah kanan di sini ada micro SD slot teman-teman. Ada dua USB-A 3.0 dan juga lubang jack combo 3,5 mm. Ventilasi di laptop ini juga terbilang baik nih, terutama di bagian bawah yang dimana cukup banyak lubang seperti sarang tawon nih kalau kalian perhatikan. Keyboardnya juga asik saat kita ajak scripting di laptop ini, walaupun punya karakter yang agak sedikit keras teman-teman, tapi justru menambah pengalaman yang asik. Soalnya ukuran di setiap key itu cukup lumayan tinggi nih, sehingga menambah kesan nyaman saat kita typing alias ngetik. Berbeda dengan laptop pesaingnya seperti Axio Hype R3 yang terlalu empuk dan terlalu pendek di masing-masing setiap key. Laptop ini juga unggul di sistem keamanan yang dimana sudah menggunakan fingerprint. Nah, beralih ke bagian depan, di sini punya ukuran layar 14 inch teman-teman. Aspek rasionya 16:10 dengan resolusi 1920 x 1200 pixel. Bezel dari laptop ini juga tergolong tipis, pas untuk menaruh sebuah webcam dan juga branding Tecno di bagian bawah. Secara spek klaimnya itu punya tingkat akurasi 100% sRGB teman-teman untuk kualitas warnanya. Namun saat kita tes, kita hanya mendapatkan di angka 97% aja buat sRGB-nya. Terus juga untuk hasil tes lainnya bisa kalian pause aja video ini. Spek kayak gini dan hasil tes yang udah kita jalanin sebenarnya tuh udah cukup banget buat ngejalanin entertain di laptop ini. Apalagi buat kebutuhan hanya scripting aja sih ini udah terbilang baik teman-teman. Dipakai di outdoor juga demikian, brightness-nya cukup terang teman-teman, dan yang gue suka nggak nampilin reflektor cahaya pantulan dari matahari. Nah, sekarang kita beralih ke bagian performance-nya aja. Walaupun ini bukan laptop gaming peruntukannya teman-teman, tapi buat main game tipis-tipis harusnya laptop ini bisa banget. Secara prosesor yang udah pakai Ryzen 5 7430U dengan kombinasi RAM 16GB, SSD 512GB teman-teman. Saat kita benchmark di aplikasi Crystal Disk dulu teman-teman buat SSD-nya, di sini mendapatkan hasil skor rate-nya cukup lumayan tinggi, yang dimana mendapatkan di angka 3400-an dan untuk rate-nya di angka 2500-an. Nah, untuk urusan merender ya teman-teman ya, kita udah coba di aplikasi Adobe Premiere Pro sisi 2025, skenario video 5 menit, resolusi Full HD 8 bit, terus juga waktu rendernya di sini mendapatkan waktu sekitaran 7 menit 26 detik. Terus juga kita coba di aplikasi BMW teman-teman untuk merender footage BMW 27, dan saat kita tes memakan waktu sekitaran 6 menit 13 detik. Lanjut kita tes kemampuan CPU dari laptop ini. Kita menggunakan aplikasi Cinebench R13 dan R23. Hasil single core dan multicore keduanya mendapatkan hasil yang cukup konsisten nih. Tapi di aplikasi Cinebench R23 single core dan multicore tergolong rendah kalau kita lihat ketimbang dari Intel Core i3 generasi ke-12. Lalu di Dreamer Benchmark skornya bisa kalian lihat aja nih, dari normal score terus juga extreme skornya. Terus juga pas waktu kita stress test di sini stability-nya dapat di angka 97,6% dengan statusnya yaitu lolos.
pengujian gaming kita langsung aja ke game yaitu Valorant nih. Untuk settingan presetnya kita coba ke highest 1200p dan untuk FPS dapat di angka 105 sampai 155 fps dan ini cukup konstan ya teman-teman, minim terjadi frame drop. Lalu di game Genshin Impact settingannya adalah kita coba di medium dengan resolusi 1200p dan untuk FPS dapat di angka 25 sampai 35 fps. GTA 5 di sini kita coba yang versi enhanced teman-teman. Untuk presetnya kita coba ke minimum dengan resolusi 1200p nih. Dan hasilnya di sini cukup berat, dapat di angka 25 sampai 30 fps aja. Tapi setidaknya kita bisa membuktikan kalau laptop ini bukan sekedar buat laptop entertain ataupun laptop productivity aja, tapi laptop ini bisa diajak ngegame tipis-tipis nih. Rangkuman suhu dari ketiga game yang tadi kita udah tes di atas ya teman-teman, gue bisa menyimpulkan juga laptop ini nggak terlalu begitu panas. Suhu terpanas itu di angka 65 derajat Celcius, tapi untuk permukaan keyboardnya itu nyentuh di angka 46 derajat Celcius aja. Ya walaupun itu suhu terpanasnya ada di bagian sebelah kiri alias sebelah ASWD teman-teman ya. Dan ini memang cukup mengganggu kalau misalnya kita main game menggunakan keyboard internal nih laptop. Better kalian pakai keyboard eksternal aja. Untuk sekedar meeting online resolusinya juga udah full HD buat webcamnya dan untuk hasilnya pun juga jernih. Apalagi buat audio mikrofonnya teman-teman. Tes 1 2 3 ini dia perekaman mikrofon dari Tecno Megabook T1. Baterai juga irit nih teman-teman. Kita coba buat skenario nonton video YouTube 24 jam dengan menggunakan WiFi only. Brightness kita atur ke 50%, dengan keyboardnya kita atur ke level 2. Modenya kita atur ke normal aja dan hasilnya di sini mendapatkan waktu sekitaran 13 jam 30 menit. Alright, kesimpulannya Tecno Megabook T1 ini telah membuktikan kalau misalnya sebenarnya brand smartphone kayak Tecno bisa membuat laptop yang serius dan proper teman-teman. Kayak misalnya fitur-fitur yang disajikan dari laptop ini seperti fingerprint itu tuh jarang banget sebenarnya kita temukan, tapi ada di laptop ini. Dan Tecno juga bisa memberikan harga yang ekonomis. Penyebutan nama Mega mungkin ini arti dari kemegahan si laptop ini. Mega yang artinya mega layarnya mungkin ya karena 14 inch, terus juga mega trackpadnya karena ukurannya oke nih dengan diameter yang mantap juga sehingga bermanuver jadi lebih PW. Mega performance-nya juga mungkin bisa jadi ya karena udah pakai AMD Ryzen 5 7000 series. Nah kalau misalnya langsung tertarik sama produknya, klik linknya ada di deskripsi aja teman-teman. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat juga boleh banget langsung tulis di kolom komentar aja ataupun langsung DM di Instagram kita di @srmtechno. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.